yang terakhir perang dagang Amerika Cina Itu berpengaruh. Itu pasti dampak ke depan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia sangat besar. Dan itu dipastikan akan meningkatkan Jumlah perusahaan-perusahaan yang sulit untuk meningkatkan daya saing, yang mungkin nanti akan terjadi PHK. Maka kan para penggiat pekerja asosiasi buruh kan berteriak Permendag nomor 8 2024. Ini kan harus dievaluasi, dikembalikan ke peraturan Menteri Perdagangan sebelumnya agar ada pembatasan impor. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab si pemberi kerja tadi yang Bapak sampaikan untuk menyiapkan segala skema-skema kalau hal-hal buruk terjadi. Kalau seandainya mereka nakal, negara, presiden, menaker harus di belakang bekerja. Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi nonton dan dengerin Sudut Dengar Parlemen barengan sama Nadia Kanaya. Aduh, kangen banget. Akhirnya Nadia hadir lagi. Mohon maaf lahir batin yang kemarin sempat berlibur pulang kampung. Nah, sekarang balik lagi. Kita awali kemarin Ramadan dengan berita yang panas ya, karena banyak banget PHK, Sritek lah, Yamaha Musik, Sanken. Nah, masuk setelah Lebaran ternyata masih ada lagi nih isu soal PHK massal. Ini ada perusahaan Volvo yang juga melakukan hal yang sama. Sebenarnya ada apa sih di Indonesia ini 2025 gelombang PHK-nya begitu bertubi-tubi. Sampai kemarin kalau Nadia ngerasain Lebaran kali ini agak nggak seramai biasanya, walaupun udah banyak diskon sana sini tetap aja kayaknya kok sepi-sepi aja, tenang-tenang aja. Kita bahas ya, ada apa badai PHK massal di Indonesia di 2025. Sudah ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Edi Wuryanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nadia. Tetap semangat, cerah ceria walaupun habis berlibur yang cukup panjang kemarin ya. Iya, habis libur justru tambah semangat. Oh oke, Ya tetap. Permasalahannya udah panas banget nih di media sosial. Baru kemarin saya buka ternyata udah ada PHK lagi di Volvo. Sebenarnya ada apa dengan Indonesia nih? Kenapa begitu banyak badai PHK massal di 2025? Ya, secara umum situasi geopolitik dunia nggak baik-baik saja. Anda tahu yang terakhir perang dagang Amerika Cina itu berpengaruh. Itu pasti dampak ke depan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia sangat besar. Yes. Dan itu dipastikan akan meningkatkan Jumlah perusahaan-perusahaan yang sulit untuk meningkatkan daya saing, yang mungkin nanti akan terjadi PHK, terutama perusahaan-perusahaan padat karya yang ada di Indonesia. Karena tentu kita tahu kita kena tarif impor yang besar ke Amerika. Sementara Amerika adalah negara kedua pasar ekspor kita. Nomor 1 Cina, nomor 2 Amerika, 11,26%. Itu angka yang besar untuk ekspor kita ke Amerika. Kalau Amerika menerapkan tarif yang demikian tinggi, maka tentu harga penjualan produk-produk kita ke Amerika jadi nggak punya daya saing. Itu nanti pasti akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan, terutama ya perusahaan mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, pakaian, ya kemudian juga minyak sawit, itu pasti akan berat dong. Yes. Berarti ini harus hal-hal yang harusnya udah dipersiapkan oleh pemerintah. Karena kan yang PR yang sebelumnya, kemarin Bapak sebelum Lebaran sempat melakukan tinjauan juga ya ke Sritek ya, Komisi 9 ya? Ke Sritek ya. Dan saya juga kemarin pemirsa melakukan, bukan tinjauan ya, kalau saya perjalanan Lebarannya di daerah sana. Dan kita melihat kalau ada posko pengaduan ya. Nah sebenarnya kalau hal-hal seperti ini dengan PHK ini kayak di Sritek ada posko pengaduan, ini fungsinya seberapa besar dari posko pengaduan Sritek ini? Ya kalau Komisi 9 kan memang tanggung jawab di hilir ya. Kalau ini Sritek padat karya, 10.000 karyawan lebih. Yes. Ini perusahaan garment. Mengapa perusahaan garment berat? Ya karena Permendag nomor 8 2025 itu membebaskan impor.
terutama produk-produk pakaian. Maka impor Cina masuk dengan harga yang lebih murah. Oke, daya saing manufaktur garmen kita berat. Maka menghadapi perdagangan yang liberal seperti ini, perusahaan garmen terutama ya, Sritek sebagai contoh, sulit untuk bersaing dengan mereka. Akibatnya mereka mengurangi produksi. Hanya 60% alat produksi mereka yang digunakan. Kalau alat produksi turun, pasti ada PHK dong. Maka ini menjadi sulit perusahaan-perusahaan padat karya garmen bertahan. Tapi apa Pak yang salah dari ini semua? Kan persaingan itu pasti akan ada. Apakah impor ya mungkin karena ada persaingan ini impor dibuka sebebas-bebasnya akhirnya kita kalah. Tapi bukannya harusnya perusahaan juga bisa capable untuk melakukan penyesuaian dengan daya saing yang begitu ketat? Ya Anda tahu perusahaan Cina misalnya ya, dia sudah menggunakan teknologi AI, okay? Lalu semua robotik, lalu bahan baku mereka semua punya. Dia produksi industrinya bisa besar dengan efisiensi cost. HPP mereka rendah. Indonesia hampir sebagian besar teknologi yang digunakan masih terlambat lah, bahkan mungkin sebagian yang lain manual. Lalu SDM kita rata-rata juga mohon izin ya, belum cukup untuk bersaing. Inovasi kreativitas perusahaan kita masih kalah. Kalau kemudian kondisi ini dibebaskan liberal, tanpa ada saringan kebijakan impor, sulit. Ini yang kemudian harga HPP nggak cukup kuat. Maka kan para penggiat pekerja asosiasi buruh kan berteriak Permendag nomor 8 2024 ini kan harus dievaluasi, dikembalikan ke peraturan Menteri Perdagangan sebelumnya agar ada pembatasan impor. Tidak bebas, terutama produk-produk yang memang mengganggu, mempengaruhi perusahaan padat karya kita yang jumlah karyawannya besar. Maka saya bisa memahami bahwa Sritek berat untuk bersaing di era seperti ini. Tapi dengan adanya, kalau kita berkaca nih, kita dari kasus Sritek terlebih dahulu, dengan adanya pengaduan, kemarin kan sempat ada kewajiban tetap untuk membayarkan gaji, padahal gaji yang seharusnya dibayarkan, kemudian juga pemberian THR. Kemarin apakah sudah apapun kondisinya ya PHK, maka ada kewajiban yang itu menjadi beban pemberi kerja perusahaan. Satu, THR, karena kemarin menghadapi THR kan. THR ini menjadi kewajiban pemberi kerja bagi pekerja yang kurang dari 1 tahun pun dia diberi secara proporsional. Bagi pekerja yang lebih dari 1 tahun dia mendapat 1 kali gaji. Itu THR ya. Karena ini sebetulnya kewajiban perusahaan untuk meningkatkan daya beli pekerja ketika menghadapi kebutuhan di raya Idul Fitri atau raya Lebaran yang lain lah. Yang kedua, kewajiban adalah kompensasi PHK. Itu ada 2, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Itu kewajiban perusahaan harus diberikan, harus. Ini yang ketiga, jaminan sosial ya harus segera diberikan. 1, jaminan hari tua. Kedua, jaminan pensiun. Kan semua perusahaan mendaftarkan karyawannya untuk kepada BPJS Naker untuk menjadi peserta jaminan ke pensiun dan hari tua. Nah, yang lebih penting adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini semuanya harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Contoh Sritek kan sudah masuk pilot tuh, final, kekuatan hukumnya sudah meningkat. Maka sekarang diambil alih oleh kurator. Kurator pasti akan mengidentifikasi seluruh aset Sritek. Dia pasti akan menjual. Hasil jual aset Sritek itu digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada karyawannya, pekerjanya sebagai bagian dari hak karyawan.
Oke, jadi ternyata ada jaminan ini yang diberikan. Tapi Kak, apakah kita semua udah tahu dengan jaminan-jaminan yang sebenarnya layak kita dapatkan ketika kita terkena PHK ini? Nah, kita masih bahas soal PHK. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Bapak Edi Wuryanto. Nih Pak, kita balik lagi ngomongin soal PHK massal di 2025 yang Betul. Kalau tadi kita menyinggung soal banyaknya sebenarnya jaminan-jaminan yang harusnya ditanggung oleh perusahaan dan itu menjadi hak ketika kita terkena PHK ini, rata-rata apakah masyarakat itu udah tahu? Karena kan banyak juga kayak kemarin Pak Presiden menyampaikan kalau 60% gaji setelah PHK akan dibayarkan selama 6 bulan. Nah, apakah mereka juga sudah paham dengan hal-hal seperti ini? Sudah adakah sosialisasi dari pemerintah mungkin, dari perusahaan? Saya mengapresiasi Pak Presiden ya. Beberapa statement soal jaminan sosial atau perlindungan pekerja itu akhir-akhir ini saya lihat positif. Misalnya ketika dulu dia komentar THR. 100% pekerja harus mendapat THR. Itu kan komitmen toh. Yeah. Dan menurut saya ini statement bagus. Kalau dulu ada 100% merdeka. Jadi kalau hak-hak perlindungan pekerja itu tidak dipenuhi 100%, maka Indonesia merdeka belum 100%. Oke. Itu satu. Indikasinya ya. di situ ya. Itu. Nah, karena itu seluruh regulasi yang mengatur tentang perlindungan pekerja kan sudah ada. Misalnya tentang Cipta Kerja yang mengatur jaminan kehilangan pekerjaan. Itu sudah diatur tuh. Itu wajib. Wajib. Itu pembiayaannya? Pemberi kerja harus mendaftarkan seluruh karyawannya untuk masuk ke BPJSnaker jaminan kehilangan pekerjaan. Ada sebagian dibayar oleh perusahaan, sebagian dibayar oleh pekerja. Sehingga kalau perusahaan itu pilot, pekerja di PHK, dia masih memperoleh jaminan sosial akibat dari kehilangan pekerjaan itu. Gajinya masih dibayar selama sekian bulan. Iya. Lalu yang lebih penting, pekerja memperoleh manfaat. Manfaat seperti misalnya peningkatan keterampilan, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, itu dia bisa akses JKP itu. Itu sama satu ya. Yang kedua yang dasar yang sudah menjadi hak pekerja secara fondamen, ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian. Ini wajib, dua hal ini wajib. Wajib bagi seluruh perusahaan. Yang seterusnya ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun. Yang dua hal ini sunnah memang. Maka saya berharap kalau negara ingin berada di belakang pekerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu pun sebetulnya wajib. Tapi Indonesia masih sunnah. Masih sunnah. Masih sunnah. Semoga kita doakan semoga sebentar lagi wajib ya hukumnya. Ini harus ngubah regulasi. Nah karena itu ini kan bentuk perlindungan bagi pekerja. Nah di negara maju, negara itu betul-betul concern dengan yang namanya jaminan sosial. Maka saya melihat komitmen Pak Presiden terhadap jaminan sosial itu makin hari makin bagus. Saya ambil contoh lagi ya, misalnya beliau mengeluarkan tentang Inpres nomor 8 tahun 2025 soal jaminan sosial untuk pekerja miskin dan sangat miskin untuk pengentasan kemiskinan. Dia memasukkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin dan sangat miskin itu bagian dari skenario itu. Berarti kan bagus. Maka mestinya jawabannya bagaimana caranya? Pekerja miskin sangat miskin kalau suruh bayar iuran tidak mungkin. Maka sudah sering kali saya usulkan pekerja miskin sangat miskin untuk urusan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu harus ditanggung oleh negara. Full berarti itu tanggung jawabnya negara. Sama analoginya ketika bicara PBI, penerima bantuan iuran, kesehatan. Orang miskin tanggung negara. Nah kalau jaminan sosial ketenagakerjaan itu mau masuk,
maka ada PBI bagi pekerja miskin dan sangat miskin. Jumlahnya nggak banyak, hanya 20 juta orang. Lalu iuran JKK 10.000. Ya, semoga kita doakan keuangan negara cukup. Lalu jaminan kematian hanya 6.800. Total 16.800 kali 20 juta kali 12 bulan. Per tahun hanya 4 triliun. Tapi bisa mengcover seluruh pekerja miskin dan sangat miskin. Ini saya kira bentuk komitmen kalau ingin mengentaskan rakyat miskin dan sangat miskin dari si jaminan sosialnya, maka negara harus investasi 4 triliun. Itu nggak besar. Dalam 1 tahun itu ya? 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kalau you miskin, maka you memperoleh PBI itu. Oh gitu. Tapi Pak, kalau yang tadi Bapak menyampaikan, kalau seandainya ini kan sebenarnya ini adalah tanggung jawab si pemberi kerja tadi yang Bapak sampaikan untuk menyiapkan segala skema-skema kalau hal-hal buruk terjadi. Kalau seandainya mereka nakal, konsekuensinya seperti apa? Ya ada sanksi. Pertama misalnya THR. THR tahun 2024 data saya malah naik loh. Ya 2024 itu 2005 dibanding dengan 2004 itu naiknya besar loh. Ini misalnya di 2024 itu hanya 1.539 kasus THR. Di 2025 naik menjadi 2.295. Karena mungkin perusahaan-perusahaan ini banyak yang lay-off juga kan? Mungkin. Tapi apapun itu konsekuensi. Tapi banyak perusahaan juga harusnya mampu tapi nggak bayar juga. Nah gimana dengan yang nakal? Maka mestinya ada sanksi. Sanksi yang pertama surat peringatan itu dari Kemenaker. Surat peringatan tidak diindahkan, maka izinnya bisa dicabut. Bisa dicabut sebagian, bisa dicabut semuanya. Siapa yang mencabut izin itu pemberi izin. Nah, ini sayangnya, ini wilayah Kemenaker, dia yang ngasih surat peringatan, tapi yang mencabut izin itu adalah kepala daerah. Karena yang berikan izin bupati, wali kota, gubernur. Oke, ini seringkali nggak nyambung, nggak sinkron nih. Juga tidak ada keberanian bagi para kepala daerah untuk masuk ke wilayah sanksi. Akibatnya apa? Pemerintah bisa diukur oleh pemberi kerja, oleh perusahaan. Kalau gua nggak ngasih THR, apa sih sanksinya? Paling hanya diberi surat peringatan, setelah itu nggak ada lagi. Maka saya mendorong Kemenaker, kasihlah sanksi-sanksi misalnya tidak memperoleh layanan publik. Misalnya perusahaan ngirim surat izin untuk tenaga kerja asing, ya jangan dilayani dong bagi perusahaan-perusahaan yang tidak membayar THR atau tidak membayar jaminan sosial ke tenaga kerjaan. Mesti ada sanksi yang mengikat. Kalau nggak ada, maka para perusahaan itu bisa menakar pemerintah itu ampuhnya di mana sih? Hanya memandang sebelah mata. Akhirnya pelanggaran masih saja terjadi. Ngomongin ke depan, berarti ini mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan maupun mendengar sudut dengar parlemen sekarang bisa memastikan apakah perusahaan kalian sudah memastikan semua jaminan-jaminan itu ada, dipastikan. Karena ini lagi kondisi geopolitik yang masih huru-hara ya, belum jelas, kita pastikan diri kita masing-masing ya kan. Kemudian Pak, apa sebenarnya yang harus di PHK ini begitu besar massal gitu, banyak badainya luar biasa. Pemerintah harus hadir dong. Mereka tidak bisa dengan ada jaminan sosial, tapi kan tetap harus ada pendampingan. Mereka harus diasah untuk bisa tetap melanjutkan kehidupan mereka. Ya, tapi ternyata Pak harus dijawab di segmen ketiga karena Mbak Inggar sudah mengode. Kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentu masih sama Nadia Kanaya dan Pak Edi Wuryanto membahas soal PHK ini. Apa yang harusnya pemerintah berikan mendampingi mereka yang terkena badai PHK ini? Mereka tetap harus melanjutkan hidup. Dari susu hulu dulu ya. Saya setuju Permendag nomor 8 2004 cabut. Dikembalikan pada Permendag sebelumnya. Untuk memproteksi perusahaan-perusahaan padat karya. Itu satu. Yang kedua, perang dagang
Amerika, Cina ini pasti perusahaan berat dong. Kasih subsidi dong. Yang terutama yang padat karya. Subsidi bisa subsidi energi, bisa subsidi pajak, bisa subsidi yang lain. Sehingga pada masa sulit ini perusahaan tetap hidup untuk meningkatkan daya saing. Meminimalis PHK di akhir Meminimalis itu. PHK itu harus dilakukan. Nah, Satgas PHK yang mau dibentuk itu mestinya mengarah kepada upaya preventif ini. Jadi dulu ya. Sisi hilirnya tadi sudah kita bahas. Apapun alasan perusahaan bangkrut, hak-hak perlindungan pekerja harus dilakukan. Nah, Satgas PHK kalau mau masuk ya ke sini nih. Dan harus ada ketegasan. Kan tidak semua perusahaan yang bangkrut itu tidak memiliki kemampuan. Sritek itu sudah lama, kaya. Anak perusahaan yang lain dari Sritek itu banyak sekali. Berarti boleh dicek-cek kembali. Artinya gitu. Sritek itu melahirkan banyak-banyak perusahaan yang memperkaya owner. Kalau hanya membayar kompensasi PHK, THR kecil, contoh ya. Harusnya bisa. Ya? Ini harus diadvokasi. Karena itu Satgas PHK harus masuk ke wilayah ini kalau memang mau dibentuk ya. Jadi apapun alasannya, jaminan jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, yang itu memang sudah menjadi hak harus diberikan. Itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi untuk pendampingan untuk mereka bisa berkarya atau melakukan sesuatu yang intinya melanjutkan kehidupan mereka? Ya, di dalam jaminan kehilangan pekerjaan kan ada kewajiban negara untuk memberikan pelatihan agar dia upskill. Berarti artinya tetap akan ada yang Nah, diberikan. Di saat efisiensi anggaran ini sayangnya pemerintah melakukan efisiensi. Jadi antara keinginan dengan kenyataan paradok. Jadi misalnya ya, anggaran untuk balai latihan kerja komunitas dikurangi. Anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi itu dikurangi. Anggaran untuk magang dalam dan luar negeri itu dikurangi. Ini kan sesuatu yang kontradiktif. Di saat para pekerja banyak PHK, mestinya ini dinaikkan dong. Iya, karena ini diberikan. Ya efisiensi boleh, tapi yang berhubungan dengan pekerja jangan dong. Ini saya pikir ke depan masih harus dievaluasi. Karena kan situasi perang dagang ini betul-betul menghantam. Nah, saya kira tugas Kemenaker dan Komisi 9 tentunya untuk menegosiasi agar program-program pemerintah yang hubungannya dengan kerakyatan, yang hubungannya dengan pekerja, yang hubungannya dengan peningkatan skill kemampuan itu terjaga dengan baik. Yang tidak kalah ramai di media sosial adalah syarat kerja di Indonesia. Sampai ada video yang bapak-bapak lagi ngantri dipanggil, pasti bapak juga pernah lihat tuh di media sosial ya, dipanggil, ayo pak sini, oh saya mau dapat ini ya jalur khusus, oh enggak bapak usianya sudah tidak bisa untuk bekerja. Nah hal-hal kayak gini, terus yang persyaratan kayak kalau sudah menikah, nah tidak bisa. Nah hal-hal seperti ini gimana pak kalau bapak melihatnya, karena ini juga menjadi sorotan dari negara-negara lain gitu. Kalau kita mau kerja di Indonesia tuh ternyata persyaratannya ribet gitu. Orang bekerja kan nomor satu kemampuan, kapabilitas, kompetensi. Yes. Ini nomor satu. Yeah. Agar produktivitas naik. Kalau you ambil pekerja yang tidak produktif, produktivitas turun, susah punya daya saing. Yeah. Jadi ini nomor satu. Yang kedua, hal-hal lain yang nggak penting, ngapain menjadi hal yang prioritas? Indonesia ini kan nomor satu KKN. Kalau ada pabrik yang titik banyak, betul kan? Iya, meskipun nggak kompeten. Kadang-kadang maksa, LSM maksa, atau lingkungannya maksa kan, banyak juga akhirnya ngambil nggak sesuai dengan kompetensinya. Ya kalau usia sejauh dia produktif, why not? Anda lihatlah sopir-sopir di Jepang, umurnya berapa? 70 tahun, 80 tahun masih produktif. Selagi dia memang bisa masih produktif, berarti masih sah-sah aja. Mengapa tidak? Yang tidak kompeten. Oke. Yang berikutnya misalnya dari sisi fisik,
Orang Indonesia itu kan suka berdandan kan. Lihat dari sisi posturnya, tinggi badannya, parasnya cantik apa tidak, meskipun dia nggak kompeten. Ini sesuatu yang tidak produktif. Berarti Bapak juga senada dong dengan apa yang sempat digaungkan oleh Wamenaker kalau batasan usia itu akan dihapuskan. Syarat usia kerja di Indonesia ini. Untuk tenaga-tenaga dengan kompetensi khusus, apakah harus mempertimbangkan usia? Oke. Justru orang semakin matang, usia tambah, pengalamannya banyak, keahliannya tinggi, hanya gara-gara faktor usia, meskipun dia masih produktif, apakah ini mau dikorbankan? Oke. Jadi hal-hal yang menurut saya tidak berkorelasi dengan kompetensi, kemampuan, kapabilitas diminimalkan lah, dikurangi lah. Lalu menjadi persaingan terbuka yang intinya kalau menurut saya produktivitas seseorang itu tinggi. Karena kan Indonesia terkenal dengan produktivitas rendah. Lalu Presiden juga sudah campaign tentang yuk kita tingkatkan produktivitas nasional. Oke. Dan kalau kita korelasikan dengan data, angkatan kerja kita itu pendidikannya hanya SD, SMP, lebih dari 50%. Sementara yang tua tapi kompeten tidak digunakan, kan sesuatu yang tidak masuk akal. Maka menurut saya hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan pekerjaan yang memang tidak berhubungan dengan kompetensi ya dieliminasi. Termasuk status itu ya Pak? Termasuk menikah status. Atau tinggi ya itu? Orang kan kebanyakan menikah hamil lalu nanti cuti dikurangi, mengganggu macam-macam kan. Oh Anda itu lihat, yang menjadikan pertimbangan. Anda lihat misalnya di Jerman misalnya, memang hak pekerja dilindungi betul. Yes. Oke. Cuti melahirkan begitu hak pekerja ya oke semua, oke. Tergantung komitmen kita. Oke. Nanti ke depannya ketika rapat dengan Menteri Tenaga Kerja apa nih Pak yang mau disampaikan, ditekankan lagi dengan banyaknya PHK massal, kemudian tadi Bapak menyinggung soal pendampingan yang anggarannya dipotong, balai latihan kerja dan yang lainnya. Negara, presiden, Menaker harus di belakang pekerja. Oke, itu aja. Kalau mau sejahtera. Oke, yang penting. Masa sidang berikutnya pasti isu THR yang meningkat, isu PHK yang meningkat, pelindungan sosial ketenagakerjaan kita yang masih belum optimal. Harus didorong naik sama dengan instruksi presiden yang ingin pengentasan rakyat miskin dan sangat miskin. Oke. Itu harus dilakukan. Semoga. Atau miskin ekstrim harus dilakukan. Nah di dalam pengentasan miskin ekstrim itu di dalamnya ada Kementerian Tenaga Kerja yang punya tanggung jawab terhadap pekerja dan yang paling penting adalah perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah ini nanti di rapat Komisi 9 pasti ramai di situ tuh isunya. Oke, berarti nanti kita lihat langsung di rapat Komisi 9 sama Menteri Tenaga Kerja atau jajarannya ya. Gimana nanti Pak Edi menggongkan jaminan hari tua dan jaminan-jaminan lainnya. Intinya negara harus berada di belakang pekerja. Okay. Dengan berwibawa. Dengan berwibawa. Kita harus tetap melindungi tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ya kan Pak? Betul. Terima kasih Pak Edi Wuryanto Sama-sama. sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen. Kita undang lagi nanti untuk membahas isu-isu lain dari Komisi 9 ya Pak. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Pak Edi. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Saya Nadia Kanaya, Pak Edi dan kerabat kerja undur diri. Bye.